motivasi kita pada kali ini. Mari kita sambut Kak Violeta. Nah teman-teman, di depan aku ini udah ada Kak Violeta. Beliau adalah seorang perawat sekaligus alumni dari SMA PGRI 4 Jakarta. Halo Kak Vio. Apa kabar nih Kak? Aku baik. Baik, alhamdulillah ya Kak. Kakak kesibukannya apa nih Kak belakangan ini? Aku kerja, sekarang aku lagi kerja sih. Kakak kerja di mana Kak? Aku kerja di Kimia Farma, aku kerja di bagian klinik. Oh Kakak di bagian klinik. Di sana tuh Kakak kerjanya ngapain aja sih Kak? Ya, kita kerja tuh kan, aku perawat kan, aku kerja di klinik dan kalau misalnya ada pasien, aku tuh daftarin pasien, terus nanti ada tindakan, aku lakuin tindakan. Biasanya tuh aku nemu pasien itu yang kayak misalnya dia jatuh dari motor. Nanti kita bisa luka, kita bisa ngelakuin hacking itu jahit luka gitu. Nanti kita bantu dokternya buat jahit luka gitu. Jarak dari rumah kakak ke tempat kerja kakak itu jauh nggak sih menurut kakak? 30 menit sih. 30 menit. Itu kakak naik apa kak ke tempat kerja? Oh naik motor. Nah kak, aku dengar kan kakak itu nakes ya. Kakak tuh jadi nakes tuh menurut kakak sesuai ekspektasi kakak nggak sih? Kalau sekarang iya, karena kan aku maksudnya udah lulus kuliah dan aku udah perawat gitu kan. Cuman dulu waktu sekolah, aku tuh nggak tahu mau kuliah di mana, nggak tahu mau ikut jurusan apa gitu. Terus akhirnya orang tua nyaranin buat bilang gini, coba di Poltekkes aja gitu. Pada akhirnya saat sebelum semester 5 kalau nggak salah, aku tuh nyari tahu tentang Poltekkes. Terus pas banget di Januari di semester 6 itu ada namanya Expo Kampus. Aku ikut Expo Kampus di Senayan. Aku nyari tahu Poltekkes di situ ada apa enggak. Ternyata aku nggak nemu. Nah terus teman aku bilang kalau ada Poltekkes di belakang, di stand belakang. Akhirnya aku kesana, aku datang, terus aku ngobrol sama orang di sana. Aku nanya kan, aku tanya terus diginiin, kamu kalau misalkan mau daftar nanti daftarnya per tanggal 31 Januari sampai Maret gitu kan. Itu daftarnya gimana? Aku tanya semuanya. Terus kata dia, nanti daftarnya lewat jalur rapot, dibilang gitu kan. Aku mikir coba kali ya gitu. Nah pas masuk udah selesai dari situ aku pulang, aku dengan sendirinya aku pun nyari tahu tentang Poltekkes itu daftarnya di mana, terus apa aja persyaratannya. Nah dengan sendirinya aku pun ngelakuin itu semua gitu. Misalkan kayak dia kan butuh SKCK, aku di sini izin lagi tuh izin PM sama PM itu Bu Maya biologika ya. Aku izin Bu, aku ini ya bikin SKCK, aku bilang gitu. Jadi izinin aku bikin SKCK, terus aku bikin surat-surat semuanya, terus aku minta sertifikat sama sertifikat akreditasi sekolah di sini gitu kan. Aku minta sama KAD, bolak-balik minta tanda tangan KAD gitu kan. Pada akhirnya waktu itu aku daftar sendiri awal pertengahan Februari. Aku daftar sendiri, aku tinggal nunggu pengumuman gitu kan. Terus sambil nunggu aku sekolah kan aku belajar di sekolah gitu. April ternyata pengumuman, dan pengumuman itu aku dapet di situ. Itu baru administrasi, dan itu ada tes kesehatan lagi. Sempat aku nggak percaya kalau misalnya aku bakal dapet gitu kan. Aku harusnya tuh aku buka itu di Senin, tapi pas aku baru buka pengumuman itu Rabunya. Ternyata aku ada di urutan 60 dari 64. Oh wow, keren banget ya, semuanya dilakukan secara sendiri. Nah saat karena tes kesehatan tuh sulit gak sih kak? Tes kesehatan kemarin enggak sulit sih, dia ada tisus mata, dia ada ronsen juga, ronsen toraks gitu kan. Terus ada apa lagi ya, di badan gitu ya, banyak sih dia ada tesnya gitu. Nah di tes itu aku kira aku bakal gagal gitu, tapi aku rasa kayaknya aku sehat deh, aku baik aja gitu kan. Terus setelah seminggu atau 2 minggunya gitu, aku tes kesehatan, taunya aku lolos dan aku naik di urutan ke 56 gitu. Dan setelah itu pas aku baca-baca pengumumannya ternyata itu tinggal daftar ulang, jadi otomatis aku udah masuk
Nah, aku dapat di Poltekkes, setelah itu dua minggu kemudian baru SNMPTN ya, hari duluan ya. Oh iya. Dari sekolah. Iya, SNMPTN kan, nah Iya. SNMPTN baru ini. Jadi aku mikir aku udah dapat kuliah sebelum SNMPTN keluar. Wow, keren sekali ya teman-teman. Nah, selama kakak jadi nakes, ada nggak sih kak peristiwa yang berkesan gitu untuk kakak? Semuanya berkesan. Oh, semuanya Dari berkesan. mulai belajar di kampus, terus aku di praktek PKL di rumah sakit, di puskesmas gitu, semua tuh berkesan gitu. Ada aja ya nama juga masalahnya atau apa segala macam kan, itu semua tuh berkesan buat aku. Oke. Nah, selama kakak jadi nakes, ada nggak sih kak kasus tersulit yang pernah kakak tangani? Kalau sulit itu bukan sulit sih, tapi kayak belum paham aja gitu, karena belum belajar ya gitu. Jadi sebelum kita terjun ke rumah sakit atau kita ke puskesmas gitu, kita kan belajar. Nah, proses belajar itu yang buat kita bisa tahu nanti di rumah sakit itu kayak apa. Itu misalkan disuruh, "Dek, nanti tolong ya lakuin ini," gitu. Oh, kita udah tahu tindakannya kayak apa gitu kan, kita belajar. Makanya sebelumnya kita harus belajar dulu, tahu dulu kayak apa gitu. Nanti di lapangan kita juga tahu apa yang harus kita lakuin. Nah, kakak nih sebagai nakes yang berkontak langsung dengan pasien-pasien yang bergejala COVID, walaupun kakak udah penuh pakai APD, kakak pernah nggak sih kak ngerasain gejala? Aku waktu itu kan COVID itu pas aku lagi di semester 6. Aku semester 6, aku lagi di satu instansi dan kita ditarik untuk nggak praktek di situ gitu. Terus itu sih selama itu sih aku belum ngerasain apa-apa ya. Tapi pas aku kerja, waktu pertama kali aku kerja itu di puskesmas gitu. Terus aku pakai APD semua segala macam gitu. Aku berharap kayak jangan sampai aku sakit gitu. Tapi alhamdulillah aku selalu sehat gitu. Kalau pakai kursus atau segala macam gitu, aku selalu kayak aku nggak sampai aja. Cuma paling gejala-gejala itu tetap ada gitu, misalnya batuk, terus demam gitu kan, terus sakit tenggorokan itu pasti ada. Sama kakak jadi perawat, kakak juga pasti mendengarkan keluhan dari pasien kan? Apa sih kak keluhan yang paling sering ditemuin? Paling nih kalau misalkan ada pasien, misalkan dia cerita sama kita, dia bilang aku tuh sakit tenggorokan yang dirasain, aku tuh sakit kepala, aku pusing gitu, aku nggak bisa nyium gitu kan, bawa indera pendengaran aku hilang gitu. Paling aku sesek gitu. Kalau kayak gitu kan biasanya kan kita kasih obat segala macam. Oke. Kak, banyak banget nih berita yang bilang kalau perawat itu kan judes segala. Gimana nih kak tanggapan kakak? Kita lihat secara objektif aja ya. Banyak gini. Perbandingannya gini. Misalkan ada satu instansi 1:10. Misalkan ada satu yang judes, ada juga 10 yang ramah gitu. Atau sebaliknya, ada 10 yang judes, ada satu yang ramah gitu. Terus saat itu mungkin kamu lagi berobat di situ, terus kamu rasa nih pelayanannya nggak bagus gitu kan. Kamu langsung bilang kayak, dia judes gitu. Sebenarnya itu nggak bisa dibilang judes atau pelayanannya ramah. Kamu kalau misalkan ingin tahu dia bener judes atau enggak, kamu membuat penelitian gitu. Misalkan kamu nggak cuma sekali ke situ, tapi bisa sekali, 2-3 kali atau seminggu kamu ke instansi itu. Gitu. Misalkan di hari pertama nih, kamu ngerasa kayak, dia judes gitu, dia pelayanannya kurang ramah gitu kan. Terus misalkan di hari kedua atau hari ketiga kamu datang lagi dengan orang yang sama gitu kan. Apakah dia pelayanannya seperti itu? Kamu bisa lihat kan, misalkan dia judes lagi, atau bisa jadi dia tuh ramah kayak gitu kan. Di hari keempat, kelima, misalkan kamu datang lagi ke sana kayak gitu. Apakah dia pelayanannya seperti itu lagi atau enggak? Kan kamu bisa lihat. Kalau misalkan emang dia judes atau pelayanannya enggak ramah, berarti kesimpulannya bahwa emang si orang itu, si individu itu emang judes kayak gitu. Emang pelayanan seperti itu gitu. Tapi kamu juga nggak bisa bilang dia itu judes kalau misalkan hari pertama dia judes gitu kan, di pelayanan ke blok 3-4-nya ternyata dia ramah gitu. Mungkin si individu ini emang sedang ada masalah di saat ada problem di hari itu, makanya dia seperti itu pelayanannya kurang ramah. Oke. Ada nggak sih kak forum atau tempat untuk komplain di misalkan puskesmas ini punya
forum atau web gitu untuk komplain bagaimana nih pelayanan di puskesmas itu? Ada nggak sih Kak? Kalau itu biasanya sih dari banyak orang sih dari ini ya. Kan kalau instansi itu kan dia ada layanan pengaduan. Bisa dikomplain dari situ gitu sih. Oke. Kak, ada nggak sih Kak perbedaan panggilan perawat untuk perempuan dan laki-laki? Kan kalau perawat perempuan suster ya, kira-kira laki-laki apa Kak? Kalau orang dulu bilangnya kalau perawat perempuan itu suster. Kalau perawat laki-laki itu mantri. Mantri? Iya. Tapi jarang yang manggil mantri ya di rumah sakit. Lebih sering itu suster atau mas atau bro. Itu. Lebih akrabnya gitu sih bro gitu kan. Kecuali perempuan pasti manggil suster. Tapi sekarang itu masih banyak sih yang manggil suster, tapi seharusnya kita manggil nurse. Nurse. Ya. Oke. Kalau untuk perbedaan pekerjaannya beda nggak sih Kak? Suster perempuan dan perawat perempuan dan perawat laki-laki itu? Kalau kerja itu sama aja sih. Mungkin tanggung jawabnya di setiap ruangannya itu berbeda. Apa aja tuh Kak perbedaannya? Iya, misalnya gini, kita kerja sama kan, misalnya perawat itu sama kerjanya gitu. Nah, tapi kan dia di ruangan, misalkan ini ada perawat di ruang anak, ada yang perawat di ruang NICU, misalkan ada perawat di ruang ICU gitu-gitu. Nah, itu tanggung jawabnya beda. Mungkin lebih berat di ruang ICU, mungkin lebih berat di ruang ISU gitu-gitu. Oke. Nah Kak, di keperawatan tuh ada spesialisnya nggak sih Kak? Atau ada tingkatan jabatannya? Kalau spesialis itu ada, jadi kita kan harus kuliah dulu kan. Mungkin dari SMA kita kuliah itu bisa D3 dulu, bisa langsung profesi, jadi dia kita kuliah 5 tahun, bisa S1 kita kuliah 4 tahun gitu. Kita juga bisa habis dari profesi nih kita mau lanjut S2, nanti dari S2 baru kita spesialis gitu. Untuk tingkatannya sih ada namanya dia tuh di rumah sakit yang aku tahu ya, itu ada di rumah sakit namanya PK1, PK2, PK3. Itu ada perawat klinis 1, perawat klinis 2, sama perawat klinis 3. Untuk jadi PK1 itu kita harus kerja minimal itu 1 tahun gitu. Nanti nggak bisa langsung kamu jadi PK1 ya gitu, enggak. Jadi ada tesnya gitu. Jadi ada tesnya dulu. Misalkan itu rekomendasi dari Karu atau kepala ruangan di ruangan itu gitu. Nanti kalau misalkan kamu ikut nih PK1 nih, ternyata kamu lulus, kamu dapat sertifikat, nanti kamu naik ke PK2 gitu. Nah di PK2 itu kalau misalkan balik lagi ke PK3 juga sama, itu ada tingkatannya lagi. Dan kalau misalkan kamu sudah di PK3 itu kamu bisa jadi Karu, kamu bisa jadi bagian manajemen gitu. Nah, kakak ini kan tadi bilangnya masuk ke Poltekkes lewat rapot ya. Berapa sih Kak nilai rapot kakak? Dan rata-rata saingan kakak tuh berapa sih nilainya? Kalau aku, waktu aku lihat di semester 5 ya, terakhir ya, semester 5 itu 85 ya. Gitu. Kalau untuk saingan aku sih nggak tahu ya berapa gitu. Cuman kalau misalkan ada minimal masuk Poltekkes itu ada minimal tuh 7,5 gitu. Tapi kan belum tentu yang masuk situ tuh 75 gitu. Bisa jadi dia di atas 75, bisa di atas 80 gitu. Tetap diambil yang paling besar gitu. Nah, selama dia sebelum masuk Poltekkes kakak tuh pelajarin apa aja sih? Dan selama udah masuk di Poltekkesnya kakak mau pelajari apa juga? Apakah sama? Jauh beda. Kalau misalkan di sekolah kita kan belajar IPA, itu kan kimia, biologi, fisika gitu-gitu kan. Kalau di kuliah itu jauh lebih menjuruk ke ini sih, misalkan kayak penyakitnya, terus menjuruk tentang tindakannya gitu, apa yang kita lakuin kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya pelajaran di SMA itu kayak cuma dasarnya aja gitu. Kalau di kuliah itu beda, kita tuh lebih menjuruk ke asuhan keperawatannya gitu. Oke, Kak, kita coba flashback ke masa-masa SMA kakak. Kakak masih komunikasi nggak sih sama teman-teman SMA kakak? Kita punya grup ada, cuma untuk komunikasi sering itu jarang, karena kan mereka sibuk kerja, ada juga sibuk kuliah kayak gitu. Kakak dulu waktu SMA pernah ikut organisasi apa Kak? Pernah nggak Kak? Ikut OSIS pernah 2 periode. Kakak
Kakak jadi apa kak jabatannya kak? Satu seksi bela negara, satu lagi apa ya? Lupa. Apa ya? Bela negara sama apa ya? Lupa. Apakah yang kedua masuk ke OSIS inti? Enggak. Oh enggak. Nah selama kakak meniti karir apa sih kak suka dukanya? Suka dukanya banyak. Dari aku sekolah, dari aku masuk ke daftar, dari aku kuliah itu suka dukanya banyak gitu. Kayak misalkan masalah tuh ada aja gitu kan, entah dari internal aku, entah dari eksternal aku, itu pasti ada masalahnya gitu. Tergantung kitanya aja gimana bisa nyelesain masalah itu apa enggak. Nah kakak ada nggak sih pesan buat teman-teman yang mau seperti kakak menjadi perawat ini? Kalau ada yang mau jadi perawat, sebenarnya nggak harus ikut aku di Poltek juga nggak apa-apa gitu kan. Cuman kalau misalkan emang mau di universitas juga nggak apa-apa gitu. Cuma kalau misalkan mau ikut kayak aku, kan aku dari jalur rapot ya gitu kan. Lebih baik dari sekarang itu nilainya itu dibagusin gitu. Maksudnya karena Poltek itu melihat nilai rapot itu bukannya naik turun, tapi dia grafiknya naik terus. Dan kalau misalkan walaupun naik sedikit, tidak itu naik gitu, dan itu akan dipertimbangkan di sana kayak gitu sih. Last but not least ya guys ya, apa sih kak kesan kakak selama menjadi perawat? Kesannya untuk jadi perawat itu apa ya? Walaupun orang menganggap kita ada bilang nggak ramah gitu kan, pelayanan kurang baik gitu kan, tapi tetap moto kita cuma satu gitu kan, memberikan asuhan keperawatan kepada masyarakat dengan baik. Begitu ya teman-teman semua, untuk kalian yang mau menjadi perawat seperti Kak Violita, kalian bisa baguskan nilai rapat kalian dari sekarang. Nah, sekian. Terima kasih ya sebelumnya Kak Violita udah datang ke Bope episode kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga saat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu kami di episode selanjutnya. Dadah. Oke Kak, dari Bope sendiri kita ada kenang-kenangan dan tanda terima kasih buat Kak Violita. Ayo Kak, kita kesini Kak. Ini ya Kak. Aku Maulina. Aku Violita. Tetap saksikan Bope